Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Lumentut dari kelas 6 FPSD dengan NIM 1514222148. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai model-model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan mata kuliah pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Jadi yang pertama itu adalah pengertian dari model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka atau pola dalam mengajar yang digunakan guru untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif. Pemilihan model yang tepat ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahasa Indonesia, baik dalam keterampilan membaca, menulis, berbicara maupun juga mendengarkan. Adapun beberapa model pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar itu, yang pertama ada model pembelajaran PBL atau Based Learning atau Problem Based Learning. Jadi dalam model ini itu siswa dihadapkan pada masalah nyata yang harus mereka pecahkan. Adapun tujuannya ini adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Misalnya itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi nantinya siswa ini diberikan teks berita dengan beberapa informasi yang hilang. Nah, lalu para siswa ini akan diminta untuk mencari informasi tambahan dan menyusun berita tersebut secara lengkap. Kemudian yang kedua ada model cooperative learning. Jadi model ini menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Jadi dengan metode ini siswa bisa belajar secara lebih interaktif, berdiskusi, dan bisa saling bertukar ide. Misalnya itu dalam pembelajaran menulis cerita. Jadi nanti siswa itu dibagi menjadi kelompok, lalu masing-masing anggota kelompok itu nantinya akan menulis bagian cerita yang kemudian digabungkan menjadi satu cerita secara utuh. Kemudian yang ketiga ada model discovery learning. Jadi model ini itu siswa didorong untuk menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi. Jadi guru itu akan berperan sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk dan bimbingan. Contohnya saat belajar tentang puisi, siswa diajak mengamati puisi-puisi pendek, mencari pola, rima, dan makna, lalu menyimpulkan sendiri ciri-ciri puisi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini adalah cara atau strategi yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh siswa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, metode yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar yang masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi ada beberapa metode yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, yaitu yang pertama ada metode ceramah. Metode ini adalah cara mengajar yang dilakukan dengan memberikan penjelasan secara langsung kepada siswa. Jadi ini guru-guru itu bertindak sebagai sumber utama informasi, sementara siswa ini mendengarkan dan mencatat poin-poin penting. Metode ini cocok untuk menjelaskan teori atau konsep dasar, tetapi perlu juga dikombinasikan dengan metode lain agar tidak membosankan. Kemudian yang kedua ada metode diskusi. Dalam metode ini siswa diajak untuk bertukar pendapat, menganalisis masalah, dan mencari solusi bersama. Metode ini efektif untuk melatih keterampilan berbicara, berpikir kritis, serta meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menyampaikan pendapat mereka. Contohnya itu saat membahas sebuah cerita, jadi siswa ini bisa diajak berdiskusi tentang pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga itu metode demonstrasi, di mana metode ini digunakan untuk memperjelas konsep atau keterampilan dengan cara memperlihatkan contoh langsung kepada siswa. Misalnya itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru bisa mendemonstrasikan cara membaca puisi dengan intonasi yang baik
atau memperlihatkan cara menulis surat resmi dengan format yang benar. Jadi dengan melihat langsung ini, siswa tentunya bisa lebih mudah memahami dan meniru keterampilan tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu terkait dengan instrumen penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Jadi instrumen penilaian ini itu alat yang digunakan guru untuk mengukur keberhasilan siswa dalam memahami materi. Penilaian ini sangat penting untuk mengetahui apakah metode dan model pembelajaran yang digunakan itu sudah efektif atau belum. Jadi instrumen penilaian yang bisa dilakukan itu yang pertama itu ada tes tertulis. Jadi tes ini sering digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap teori kebahasaan seperti tata bahasa, kosakata, dan jenis-jenis teks. Bentuknya itu bisa berupa pilihan ganda, isian singkat ataupun juga esai. Ataupun kemudian yang kedua itu bisa melakukan penilaian dengan cara observasi. Jadi nanti guru ini mengamati langsung keterampilan siswa dalam berbicara, membaca, ataupun juga menulis. Misalnya itu dalam menilai kemampuan berbicara. Jadi guru itu bisa melihat apakah siswa berbicara dengan lancar, menggunakan intonasi yang tepat, dan mampu menyusun kalimat dengan baik. Itu dia pembahasan materi dari saya. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.